baju kita itu tidak najis. Tapi ketika najis tersebut kok langsung kita siram, semisal ada ayam nelek di lantai, terus langsung kita siram, maka bekas siramannya itu yang berbahaya. Maksudnya semuanya najis. Nah, jadi perlu ketika semuanya najis kan kita malah repot, harus membersihkan semuanya bekas-bekas air. Jadi yang paling aman itu adalah najisnya dihilangkan dulu. Entah itu pakai tisu, pakai serbet. Nah, ketika sudah hilang bentuk najisnya, tinggal kita siram. Dan bekas siramannya itu hukumnya najis air yang mustakmal, dan itu meskipun terkena kaki enggak masalah. Tapi ketika najisnya masih terlihat kok kita siram, maka bekas airnya itu ketika mengenai baju ataupun kaki ya tetap najis. Jadi hati-hati ketika dalam masalah caranya menghilangkan najis. Dibuat dulu, jadi diganti dulu. Status najis ainiyah itu diganti menjadi najis hukmiyah. Caranya ganti piye? Yaitu dihilangkan materinya. Ketika sudah hilang materinya tinggal kita siram aja pakai air. Dan dalam menghilangkan najis ainiyah itu hendaknya semuanya harus suci, rasa, bau dan juga warnanya. Harus dari ketiga sifat itu semuanya harus hilang. Fa'in bakia tokmun, fa'in bakia mongko lamun tetep. Apa tokmun najasati rasane najis, doro mongko bahaya apa tokmun najasah. Nah, tetapi ketika kita sudah menghilangkan dan rasanya kotoran ataupun air kencingnya itu masih ada, maka itu berbahaya, maksudnya masih dianggap najis. Jadi harus hilang rasanya. Jadi caranya mendeteksi najis itu rasanya gimana? Apa perlu dijilat ya? Enggak. Kalau dijilat ya malah ya dikira-kira saja. Ketika rasanya kok masih ada, yaitu hukumnya najis. Jadi ya perlu dihilangkan, maka ya najis ainiyah itu caranya ya dibersihkan dulu paling aman dengan tisu ataupun serbet ataupun sepet, nah gitu. Tetapi kalau yang masih tersisa adalah warna ataupun baunya, maka tidak apa-apa. Tapi dengan syarat ada karena sulit untuk menghilangkannya. Berarti kalau ada istilah sulit, ada usaha untuk menghilangkannya. Sudah digosok, sudah disiram, kok warna sama baunya itu masih ada, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Misal kayak warna itu berarti bekas kayak pacar pitek gitu. Pitek itu kan bekasnya itu. Nah, itu tidak apa-apa ketika memang sulit dibersihkan. Tapi yang berbahaya itu adalah rasa. Ketika rasanya itu menempel, maka itu harus dihilangkan sampai bersih. Harus dihilangkan. Rasa itu berarti kayak rasane kotoran itu ya kayak getir-getir. Cara mendeteksinya ya sebenarnya harus dijilat, tapi kan nggak mungkin kan. Nah, dikira-kira saja. Jadi intinya ketika seseorang itu menghilangkan najis, yang penting bentuk materinya sudah hilang. Terus ketika sudah kita gosok, kita siram kok tetap baunya tetap ada ataupun warnanya tetap ada, maka yang seperti itu lam yadurro, maka tidak berbahaya, tidak apa-apa. Aulaunun utawa isih tetep apa warna aurihun utawa ambu usira usrun kang angil apa usira kang angil apa zawaluhu usira kang angil apa zawaluhu ilangi launun aurihun lam yadurra mongko ora bahaya apa launun aurihun. Jadi ketika sudah kita bersihkan kok warnanya sama ataupun baunya salah satunya ataupun baunya itu masih ada, maka maka yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi harus ada usaha dulu karena di sini ada istilah usiro karena sulit. Tapi kalau tidak ada usaha untuk menggosoknya, ya berarti itu belum dikatakan usiro. Kudu tenanan cara seseorang itu menghilangkan najis juga harus digosok dulu. Ada usahanya.
Wa ing kanat lan lamun ana apa najasatu najis iku ghairu musyahadatin kang ora kena den tingali, wa hiya utawi najasah iku al musamatu kang den arani apa najasah bil hukmiyati kelawan aran najis hukmiyah. Fayakfi mongko cukup apa jariul limai ngilekake banyu alal mutanajisi ing atase perkara kang kena najis biha kelawan hukmiyah. Walau marotan senajan saambalan wahidat, walau marotan senajan ambalan wahidatan kang sepisan. Jadi ketika najisnya itu adalah najis yang tidak bisa terlihat, najisnya itu najis yang tidak bisa terlihat, maka najis tersebut diarani najis hukmiyah. Seperti kayak najis hukmiyah itu seperti air kencing terus kering akhirnya tidak bisa dilihat dan tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Ataupun najis ainiyah terus dihilangkan pakai tisu, kan itu masih hukumnya najis, tapi itu hukumnya najis hukmiyah. Nah kalau najis hukmiyah tersebut caranya adalah mensucikannya adalah dengan cara mengalirkan air pada tempat yang terkena najis itu. Jadi kalau sudah dialiri air maka sudah suci, dan bekas air basuhan najis hukmiyah itu hukumnya mustakmal. Tapi kalau air bekas basuhannya najis ainiyah itu nanti hukumnya kadang bisa najis. Makanya dalam kayak kita menghilangkan najis pada umumnya itu dibuat dulu, diganti dulu statusnya. Najis ainiyah, najis yang asalnya itu terlihat, ada kotoran, kotorannya itu dihilangkan, entah itu pakai tisu ataupun sejenisnya, lalu ketika sudah enggak ada materinya tinggal kita siram air dan itu nanti bisa suci. Bekasnya air bekas membasuh najis hukmiyah itu hukumnya mustakmal. Mustakmal itu ya suci tapi tidak bisa dipakai. Enggak bisa dipakai untuk mensucikan yang lain lagi. Sumastasna nuli jabaake sapa al musannifu ke musoneb minal abwali saking pira-pira uyuh apa qauluhu dhewe ke musoneb. Nah, sekarang adalah caranya menghilangkan najisnya air kencing anak laki-laki yang kecil. Anak laki-laki kecil yang belum makan apapun kecuali air susunya si ibu. Illa bauli sobi kejaba uyuwe bocah cilik, bocah lanang cilik alladikang lam yakul kang durung mangan sapa sobi atau ama ing panganan. Ailam yatanawalu tegese ora merkoleh sapa sobi makulan ing panganan wala masruban lan ora ing inuman ala jihati taghoti ing atase dalan pikuatan. Painahu krana teman setuhune bauli sobi ai bauli sobi tegese uye bocah cilik iku ya duru bisa suci apa bauli sobi birosil mai kelawan ngilekake banyu alaihi ing atase bauli sobi. Di anak kecil laki-laki yang baru lahir belum makan apapun selain air susunya ibu, itu nanti cara mensucikannya itu tanpa mengalirkan air sudah bisa. Maksudnya dengan cara rosil mak, dengan memercikkan nyipratne banyu, memercikkan air pada air kencing anak kecil yang belum makan apapun tersebut. Tapi kalau sudah makan ataupun minum di luar asinya ibu, maka nanti hukumnya ya hukum najis mutawasitoh. Seperti najis pada umumnya, air seperti air kencingnya anak orang dewasa. Nah, jadi kalau air kencingnya anak kecil yang belum makan apapun, itu nanti cara mensucikannya adalah dengan memercikkan airnya, air saja sudah cukup walaupun tanpa mengalir. Walaupun kita tahu bahwa bekas kencingnya itu masih terlihat, wah ini adalah air kencing. Tapi ketika kita sudah melakukan ubudiyah dengan cara memercikkannya saja, itu memang sudah cara fikih yang sudah diajarkan Kanjeng Nabi dan tidak apa-apa karena najisnya itu najis ringan mukhafafah. Memang najis mukhafafah caranya mensucikan seperti itu, dipercikan walaupun tanpa air tersebut mengalir. Wala yustaratu lan ora den syaratake apa firosi ing dalem nyiprati apa saya lanul mai miline banyu. Tidak disyaratkan dalam memercikkan air itu sampai
air tersebut itu mili. Ya sudah sekedarnya, memercikkan itu gimana toh? Ya kita ambil di jari terus dipercikkan gini.